Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum apabila saya punya utang? Lunasi. Sudah selesai. Hukum utang kan dibayar ini. Baik. Tapi orang yang saya utangin sampai sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Masya Allah. Apakah bisa dibayar dengan fidyah atau sedekah? Terima kasih. Allah yabarik fikum. Utang itu persoalan yang sangat sensitif. Baik, kaidah utang pertama diatur di Quran surah kedua yang paling panjang ayat 282. Posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Panjang sekali itu ayatnya, tapi mudah dihafalkannya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin. Lihat kalimatnya, bidaynin. Hei orang-orang beriman, utang itu diawali dengan kalimat iman. Ya, dengan kalimat iman. Jadi kalau antum saling ingin berutang, piutang satu dengan yang lainnya, maka yang paling baik adalah lakukan dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena butuh saja. Ketika antum melekatkan hubungan itu dengan Allah, maka Allah akan menjaga proses itu sesuai dengan ridhonya. Jadi kalau antum butuh sesuatu, cari orang beriman untuk minta bantuan. Kalaupun antum ingin memberikan sesuatu, cari orang beriman supaya pemberian antum pun bisa diberikan atau disalurkan dengan hal yang penuh manfaat lagi. Di pertama, lakukan semua itu dengan iman. Jangan melanggar ketentuan-ketentuan. Kalau sudah melanggar ketentuan iman, maka resikonya banyak. Antum pengen pinjam uang pada rentenir tidak beriman atau menerapkan hukum tidak sesuai dengan kaidah iman. Antum susah antum. Cari orang beriman. Kalau ada orang beriman dengan hukum yang baik, itu lebih baik membantu kita di situ. Nah, ila ajalin musamma faktubuh. Pada waktu yang ditentukan. Rumus kedua, kalau ingin utang piutang, pastikan dulu bisa melunasi enggak? Dan bagaimana cara melunasinya? Masanya kapan bayarnya dan sebagainya. Dan seterusnya. Baik, faktubu, kemudian tuliskan itu sebagai bukti. Ini kalimat yang mau saya garis bawahi. Sebagai bukti, selain nanti mencari saksi pada ayat-ayat selanjutnya. Kasusnya, kenapa dituliskan? Karena boleh jadi ketika sesuai dengan konteks pertanyaan ini, antum tiba masanya melunasi, muncul hal-hal yang seperti tadi. Orang tidak ada, tapi catatan ada. Dari dua sisi. Sisi pertama misalnya dari yang punya piutang. Ketika akan menagih, tiba-tiba misalnya mulai lupa. Nah, kalau sudah lupa kan suka nggak inget tuh. Itu penyakitnya. Kalau mau pinjam, cepat. Begitu mau bayar, susah. Mau lihat, kadang cari jalan yang lain. Hafalkan kebiasaannya, telepon nggak pernah diangkat dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang. Kalau antum nggak ada bukti kemudian, bagaimana bisa menuntut apa yang menjadi hak antum? Tuliskan. Tapi kasus yang sangat unik adalah ketika ingin bayar, tiba-tiba orangnya nggak ada. Kemana disalurkannya? Baik ya? Nah, apa klaim yang bisa kemudian kita hadirkan? Maka saya jawab dulu pertama, ada ahli warisnya, cari, temukan. Dia tinggal di mana? Bukankah dalam tulisan perjanjian itu ada? Ini si fulan tinggal di sini, alamat ini dan sebagainya. Ini si fulan yang berhutang tinggal di sini, alamat ini ada, pinjam sekian dan sebagainya. Begitu antum ingin lunasi, orang yang tidak ada, cari alamatnya, temukan keluarganya. Antum bisa serahkan ke ahli warisnya. Karena hak itu masih melekat kepada yang dimintai pinjamannya. Bisa jadi itu bagian dari harta, kalau meninggal ya harta waris selalu tinggalkan. Kepada keluarganya, anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Kalau antum temukan, langsung berikan pada keluarganya sebagai bagian harta pemilik yang pernah antum pinjam itu uangnya. Kalau dia meninggal itu jadi harta waris yang dibagikan pada ahli warisnya. Kalau sudah dibagikan terserah bagaimana keluarganya untuk menyalurkannya. Kalau sama sekali tidak ditemukan, sudah mencari ke sana, cari ke sini dan sebagainya, nggak ada sama sekali ditemukan, maka antum boleh kemudian sedekahkan diatasnamakan pada orang yang antum pinjam itu. Dan dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikan bisa antum dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Kalau bisa antum simpan dulu ya sampai masa tertentu yang kira-kira setidaknya misal bisa didapatkan yang terkait dengan yang bersangkutan. Itu kan pernah ada kisahnya. Bahkan disebutkan di Riyadhus Shalihin. Ya, di bab pertama tentang ikhlas itu, di hadis yang terakhir. Itu cukup menarik, panjang. Ada seseorang itu pengusaha. Ini bukan kasus utang tapi mirip-mirip. Pengusaha, kemudian ketika gajian kepada karyawannya, satu karyawannya itu tidak ada. Dan pergi dia. Gajinya belum diberikan. Maka apa yang terjadi? Dijaga oleh orang ini. Disimpan baik-baik. Nah, karena orang ini nggak pernah datang, jarang, masanya terus berganti, dan ini pengusaha, tahu dia, paham ilmu manajemen. Kalau diendapkan begitu, nilainya akan berkurang. Maka beliau investasikan, dibelikan kambing, dirawat kambingnya terus berkembang sampai lebih banyak daripada kepunyaannya. Yang paling menarik, saat banyak itulah kambing dan sebagainya, datang kemudian orangnya. Saya mau ngambil gaji saya, katanya. Baik, kata orang tadi, lihat bagaimana jujurnya luar biasa. Mungkin orang-orang kekinian, walau tidak semuanya, mungkin akan mulai menghitung. Nih punya kamu satu kambing, ambil.
Tapi kan itu berasal dari kambing modal pokok, dari modal pokok dikembangkan, itu kan punya dia juga. Yang paling menarik, saya mau ambil gaji saya. Ya, kata yang pengusaha tadi, tuh gaji kamu. Semua kambingnya dan sebagainya. Kata orang tadi, jangan bercanda. Baik. Ya, kata orang ini, saya nggak bercanda, itu yang punya kamu. Masya Allah, diberikan penjelasan. Kamu jarang datang, begini saya kembangkan, begini-begini, itu haknya kamu semuanya. Masya Allah, kalau begitu saya ambil semuanya. Masya Allah, dia ambil. Dia ambil. Dia tanpa ngasih ini, ngasih itu. Dan dia riba, dia tidak marah. Dia tidak marah, karena itu haknya. Begitu dibalikan keseluruhannya, Masya Allah, dia punya masalah kemudian. Jalan dengan 2 orang. Tiba-tiba 3 orang ini berjalan, terjadi hujan deras. Hujan deras, berlindunglah masuk dalam salah satu gua. Ketika di dalam gua itu mereka masuk, menggelindinglah batu besar menutup pintu guanya. Setelah itu berusaha mereka untuk mendorong. Gak kuat, 3 orang dorong, gak kuat. 1 orang, apalagi. 2 orang, tidak juga. Maka apa yang terjadi? Salah seorang mengatakan, saatnya kita kemudian bermohon kepada Allah dengan amalan kita. Ini rumus ada di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa kepada Allah dan mohonlah kepada Allah dengan wasilah amalmu. Maka berdoalah mereka, ya Allah, salah satunya yang tadi saya punya kisah begini, engkau lebih maha tahu ya Allah. Jika memang amalan saya itu ikhlas karenamu dan engkau pandang melahirkan kebaikan-kebaikan, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka ketika didorong, yang tadinya sulit bergeser, jadi bergeser. Ditambah dengan 2 amalan yang lainnya, tiba-tiba menggelindinglah kemudian batu itu dan keluar dari tempat tadi. Ya kadang-kadang amal soleh antum itulah yang membuat hidup antum lebih mudah. Ya, jadi barangkali kehidupan antum itu jadi lebih mudah bukan karena antum hebat mengatasi masalah, tapi Allah menjadikannya mudah karena amal soleh antum. Karena itu ketika kita diminta beramal soleh, sebetulnya Allah nggak butuh dengan amal soleh kita. Silahkan cek. Antum nggak sholat, Allah nggak butuh dengan sholat antum. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Tapi ternyata kita yang butuh dengan sholat kita. Karena dengan sholat itu hidup kita lebih mudah. Paham sampai sini? Dan saya sudah pernah sampaikan ayat-ayatnya. Tinggal sekarang tiba kita untuk mempraktekannya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman sekalian, mari kita tata kehidupan kita lagi. Setiap kita punya masalah. Saya pun punya masalah. Dan jangan dikira saya nggak punya masalah. Kadang masalah saya lebih banyak daripada masalah antum. Baik ya. Kadang-kadang masalah yang saya pikirkan masalah antum. Nih masalah semuanya. Banyak semua. Ini masalah semua nih. Ya, alhamdulillah. Saya nggak pernah nangis tuh dengan pertanyaan antum. Kan? Untuk apa sedih dengan pertanyaan orang gitu kan? Tapi ini masalah. Ya saya aja nggak nganggap susah yang seperti ini. Tiap hari ada masalah. Ini pulang dari sini SMS lagi gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau kita mencoba mendekati Allah dengan baik, insya Allah akan dimudahkan. Insya Allah akan dimudahkan. Ya. Disilahkan teman-teman yang punya masalah dari semalam dengan pernikahan, ya silahkan mulai dengan baik, gitu kan? Kemudian tetapkan dengan baik, ya kan jomblo itu pilihan, ya tapi single itu kan nasib ya, baik atau sebaliknya. Dan jadi antum carilah cara-cara kalau sudah berumah tangga juga jangan dirusak dengan lemahnya kita tidak memahami aturan dengan baik, pelajari hukum-hukumnya. Kalau sudah semuanya kompak, maka levelnya naik ke masyarakat. Keluarga bangun dengan keluarga lain, supaya satu sama lain saling melengkapi dalam kebaikan. Cukup pikirkan kita, jangan yang jauh-jauh dulu. Kalau kita sudah baik, maka kebaikan itu akan menyebar dengan sangat luasnya, dan dengan keluasan itu amal soleh bisa kita dapatkan.